Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar, abahnya beliau Habib Ahmad, menggali kubur, gali kubur, beliau masuk ke dalam menghatamkan Al-Quran 9.000 kali. Ya Allah. Al-Habib Muhsin Al-Haddad gali kubur, hatam Quran 6.666 kali hatam Quran di kubur yang beliau gali sampai beliau wafat. Itu keadaan ulama, kadang bisa kau ikuti. Itu keadaan ulama katanya teman-teman. Ulama siapa ya? Yang kamu maksud ulama itu yang mana? Paling-paling ulama dari klanmu sendiri. Gali kuburan paling butuh waktu ya berapa jam teman-teman ya? Mungkin bisa 1 jam atau taruhlah 2 jam misalkan teman-teman. Apa mungkin orang bisa menghatamkan Al-Quran sampai 9.000 kali, 6.660 kali? Caranya bagaimana ya? Mungkin ada yang mengatakan ya seperti itulah karomahnya para wali. Ada ilmu mampu melipat bumi katanya teman-teman ya. Jadi waktu yang mungkin bagi kita ini normal teman-teman 24 jam ya dipersingkat oleh Allah bagi walinya. Ini bohong teman-teman ya. Nggak ada ilmu-ilmu seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, saya punya 5 video di sini. Koleksi cerita halu dongeng khurafat dari Bahar bin Smith. Dan saya berani pastikan teman-teman ini adalah cerita dusta semua, cerita bohong ya. Karena banyak sekali bertentangan dengan syariat terutama. Kemudian bertentangan dengan kemuliaan para nabi, para rasul, sahabat nabi yang jelas dijamin masuk surga. Teman-teman tidak pernah mengalami hal-hal yang sedemikian rupa sebagaimana yang ada di dalam video ini. Kemudian juga bertentangan dengan akal sehat. Dan anehnya teman-teman nih, kalau kalian cermat berpikir, maka kalian akan menemukan kejanggalan melalui cerita-cerita para oknum-oknum Habib ini, yang selalu mereka ceritakan keramatnya ya, kehebatan dari karomah-karomah wali-wali mereka adalah wali-wali yang sudah meninggal dunia. Ini maksudnya apa teman-teman ya? Agar tidak bisa dibuktikan. Agar ketika kita misalkan ya menantang mereka untuk pembuktian, maka mereka akan mudah membuat alasan bagaimana untuk membuktikannya mereka sudah meninggal dunia. Nah, itu salah satunya teman-teman ya. Kenapa mereka selalu menceritakan karomah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian kita juga belum pernah mendengarkan mereka menceritakan karomah dari sahabat Nabi, misalkan tabi'in ya, tabi'ut tabi'in, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, nggak pernah teman-teman. Selalu yang mereka ceritakan karomahnya dari kalangan para habib-habib klan mereka ya. Itu fakta teman-teman ya. Baik, sekarang kita simak video pertama teman-teman, dongengan dari Bahar bin Smith. Coba kita simak. Pelan-pelan, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah kamu ikuti amalan mereka. Kalau kita mau ikuti sepenuhnya, gak bakal bisa. Siapa yang bisa ngikutin amalannya beliau-beliau? Siapa yang bisa ngikutin amalan para salaf? Bisa kamu ngikutin amalannya Imam Muqaddam Thani Al-Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Bisa kamu ikuti Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Quran dalam 1 rakaat salatnya. Nah, teman-teman, dalam 1 rakaat katanya walinya mampu menghatamkan Al-Quran. Ini luar biasa. Sekarang kita bandingkan teman-teman ya. Ini sangat bertentangan dengan kemuliaan para nabi, terutama nabi kita Nabi Muhammad SAW. Coba hadirkan saya 1 riwayat yang sahih. Pernahkah Nabi Muhammad menghatamkan Al-Quran? Misalkan beliau sedang menjadi imam sholat teman-teman, lalu menghatamkan Al-Quran yang 30 juz dalam 1 rakaat. Coba tunjukkan bisa tidak teman-teman ya. Kalau yang kita temukan riwayat dari Rasulullah SAW ketika sholat bersama para jamaahnya, maka ada sebuah riwayat menyebutkan, aku menganggap bahwa Rasulullah ya hanya sampai selesai membaca surah Al-Baqarah. Akan tetapi setelah selesai Al-Baqarah lanjut ke surah Ali Imran ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan, aku menganggap bahwa Rasulullah akan berhenti di surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran. Ternyata lanjut lagi di surah An-Nisa, tapi nggak ada yang menyebutkan hatam dalam 1 rakaat, yaitu 30 juz teman-teman. Ini apa ini teman-teman ya. Coba kita lanjut di dongeng yang kedua teman-teman. Al-Habib Abdurrahman Segaf la yanam la lailan wala naharan
Thalatha wa thalathina sanatan, 33 tahun tidak tidur, Yes. tidak siang hari, tidak juga malam hari. 33 tahun tidak tidur. Ditanya, ya Habib, kenapa kau tidak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. 33 tahun nggak tidur malam, nggak tidur siang. Subhanallah teman-teman ya. Ini sudah keluar dari fitrah manusia teman-teman. Kita ini bukan mesin ya. Kita ini bukan robot. Rasulullah SAW itu manusia paling hebat loh, paling mulia teman-teman, dan jelas dijamin masuk surga. Akan tetapi nggak ada ya riwayat yang seperti itu. Tidak tidur malam, tidak tidur siang selama 33 tahun teman-teman. Ini luar biasa. Kemudian mengatakan ya, sebelah kiri aku melihat neraka, sebelah kanan aku melihat surga ya. Melihat ke atas adalah arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Ini betul-betul orang kurang tidur teman-teman ya. Banyak menghayal ini biasanya. Taib, kita lanjut di cerita yang ketiga. Al-Habib Umar bin Zain bin Smith. Habib Umar bin Zain bin Smith. Saya punya datuk Habib Umar bin Zain bin Smith. 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun tidak pernah menempatkan punggungnya di satu benda apapun. Yakni nggak pernah tidur. Cucunya tukang tidur sebahari. Itu keadaan beliau para ulama salaf. Ini juga kurang lebih sama teman-teman ya. Ini kakek buyutnya, datuknya si Bahar bin Smith ini katanya 16 tahun tidak pernah menempatkan punggungnya di satu benda apapun. Alias maksudnya teman-teman tidak pernah tidur. Apa mungkin manusia bisa nggak tidur selama 16 tahun teman-teman ya? Apalagi yang sebelumnya katanya 33 tahun teman-teman. Ini sangat-sangat bertentangan dengan akal sehat. Nggak ada dokter yang mengatakan bahwa manusia itu mampu untuk nggak tidur selama 33 tahun, 16 tahun. Nggak usah lah 33 tahun, 16 tahun. Cobain coba nggak tidur selama seminggu aja. Kita mau lihat ya bagaimana bentuknya ya, nggak tidur selama seminggu. Baik, kita lanjut lagi di video yang keempat. Al-Habib Ahmad Al-Muhdar, abahnya Habib Muhammad Budawus. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, abahnya beliau Habib Ahmad, menggali kubur beliau masuk ke dalam mengkhatamkan Al-Quran 9.000 kali. Ya Allah. Al-Habib Muhsin Al-Haddad gali kubur hatam Quran 6.666 kali hatam Quran di kubur yang beliau gali sampai beliau wafat. Itu keadaan ulama, keadaan bisa kau ikuti. Itu keadaan ulama katanya teman-teman. Ulama siapa ya? Yang kamu maksud ulama itu yang mana? Paling-paling ulama dari klanmu sendiri. Bayangkan gali kubur teman-teman ya. Cobalah kita berpikir, misalkan gali kubur yang ukurannya 2 meter. Apa mungkin teman-teman ya kita bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali saja teman-teman? Itu mustahil. Dan pasti ini juga menghatamkan maksudnya dengan hafalan teman-teman ya. Karena gimana ceritanya ya, sambil gali kubur sambil pegang mushafnya, pasti ini maksudnya adalah menggunakan hafalannya. Tapi mau ya pakai akal juga teman-teman ya. Masa gali kuburan teman-teman lalu bisa menghatamkan sampai 9.000 bahkan 6.660 kali. Ini apa sih ya Allah teman-teman ya? Gali kuburan paling butuh waktu ya berapa jam teman-teman ya? Saya kurang tahu ya, mungkin bisa 1 jam atau taruhlah 2 jam misalkan teman-teman untuk bisa menggali 2 meter. Apa mungkin orang bisa menghatamkan Al-Quran sampai 9.000 kali, 6.660 kali? Caranya bagaimana ya? Mungkin ada yang mengatakan ya seperti itulah karomahnya para wali. Ada ilmu mampu melipat bumi katanya teman-teman ya. Jadi waktu yang mungkin bagi kita ini normal teman-teman 24 jam ya dipersingkat oleh Allah bagi walinya. Ini bohong teman-teman ya. Nggak ada ilmu-ilmu seperti itu ya. Nggak ada ilmu-ilmu seperti itu ya. Bisa melipat waktu lah segala macam. Nanti mungkin alasannya bagaimana dengan Rasulullah yang Mi'raj dalam satu malam bisa pergi bahkan bisa langsung pulang malam itu juga. Itu beda. Itu mukjizat. Jangan samakan diri kalian, habib-habib kalian, wali-wali kalian dengan para nabi, para rasul. Kalau para nabi, para rasul yang nggak ada yang mustahil. Dan itu ada dalilnya di Al-Quran, bisa dibuktikan ya. Di surah Al-Isra teman-teman tentang kisah Rasulullah yang Mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla sampai dengan Sidratil Muntaha. Untuk apa kita ragu teman-teman?
ya itu dari Allah Azza wa Jalla, kehendak Allah Azza wa Jalla. Lalu kalian mau katakan ini juga kehendak Allah Azza wa Jalla. Buktinya mana? Ya, buktinya mana? Buktikan dong. Ya, kalau mukjizat para nabi, para rasul, misalkan terbelahnya bulan, kemudian ya mi'rajnya Rasulullah SAW, kemudian kisah Ashabul Kahfi, kemudian karamah para sahabat Nabi, ya ada penjelasan ilmiahnya di Al-Quran maupun di hadis Nabi SAW. Tapi ini kan murni cerita turun-temurun. Dan yang saya katakan di awal, ini hanya cerita dari kalangan mereka saja, teman-teman ya. Belum pernah mereka menceritakan karamah Imam Syafi'i. Karena apa? Mustahil mereka akan menceritakan karamah Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu menolak orang-orang yang sering mengaku ya punya karamah. Bayangkan sekelas Imam Syafi'i ya mengingkari orang yang katanya mampu berjalan di atas air, mampu terbang di atas udara. Imam Syafi'i mengatakan, jangan kalian percaya dia adalah seorang wali sebelum kalian cocokkan amalannya bersesuaian tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ulama sudah sering mengatakan, teman-teman ya, karamah yang paling istimewa, paling besar adalah istiqomah ya. Bukan karamah bisa terbang ya, bukan karamah bisa berjalan di atas air, merayap di atas tembok. Itu semuanya bohong, teman-teman ya. Baik, kita lanjut di cerita dongeng yang terakhir, teman-teman. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Ya Allah, si Husin cucunya nggak pernah baca Yasin. Bahar ini enggak tahu teman-teman ya, ini didapat dari mana ya, kitab mana. Kalaupun ada di kitab ya kitab Habib-Habib mereka saja ya. Makanya kita jarang dengarkan mereka itu membaca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, karena jelas bertentangan dengan kebiasaan ceramah-ceramah mereka, teman-teman ya. Mereka kan suka dawir seperti ini ya, cerita-cerita gedabrus. Dan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di kitab-kitab sirah para ulama-ulama salaf nggak ada yang seperti ini. Makanya susah bagi mereka untuk menceritakan kehebatan para wali-wali kalau mereka mengutip dari kitab-kitab sirah yang sudah terkenal, teman-teman ya. Makanya mereka selalu mengambil cerita-cerita ya atau sirah-sirah tentang para ulama-ulama dari kalangan mereka. Karena hanya ada di kitab-kitab karangan Habib-Habib mereka cerita-cerita yang seperti ini. Yang katanya apa? Sekali duduk katanya bisa membaca surah Yasin 90.000 kali. Dan bisa dipastikan maksudnya surah Yasin ini adalah dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. Mustahil maksudnya adalah Yasin, Yasin, Yasin ya. Karena misalkan ada orang yang mengatakan ada seorang wali dengan karamahnya bisa membaca surah Al-Baqarah, pasti maksudnya adalah dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Bukan maksudnya adalah Al-Baqarah, 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 Al-Baqarah. Atau misalkan surah-surah yang lain, surah Ibrahim, surah Maryam. Ada yang mengklaim misalkan walinya ya dengan karamahnya bisa membaca surah Ali Imran ya, surah Al-Waqiah misalkan ya 10.000 kali satu kali duduk. Pasti maksudnya adalah membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. Nggak mungkin dong maksudnya adalah Al-Waqiah, Al-Waqiah, Al-Waqiah atau Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Sama halnya dengan surah Yasin ini. Pasti maksudnya adalah ya mampu membaca surah Yasin dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. Dan ini bisa dipastikan adalah cerita dusta ya. Bisa dipastikan teman-teman ya. Mau membela dengan cara apapun teman-teman sangat mudah untuk dipatahkan ya. Sangat-sangat mudah untuk dipatahkan. Makanya dari awal saya katakan cerita-cerita seperti ini teman-teman ya, yang mereka anggap sebagai karamah ini tertolak secara syariat, tertolak secara perbandingan kemuliaan antara mereka dengan para nabi, para rasul, sahabat nabi yang dijamin masuk surga, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mana mereka adalah generasi terbaik teman-teman. Kemudian imam mazhab ya, kemudian ahlul hadis seperti Imam Bukhari ya, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi ya, Ibnu Majah dan ulama-ulama yang lain tertolak. Kemudian tertolak juga dengan akal sehat. Bayangkan, ada yang katanya nggak tidur 33 tahun, 16 tahun ya, tidak tidur siang, tidak tidur malam. Ini kan tertolak teman-teman ya, secara akal sehat. Coba tunjukkan kita ahli kesehatan yang mana pernah mengatakan seperti itu. Manusia itu mampu tidak tidur selama 33 tahun. Ya tapi itulah teman-teman ya, kalau akal sudah buntu ya, tidak mau berpikir atau kurang mau mencari tahu teman-teman ya, maka orang-orang biasanya akan mudah terdoktrin. Apalagi cerita-cerita seperti ini dibungkus dengan kata-kata karamah, karamah wali, karamah keturunan cucu Nabi Muhammad ya, pasti
percaya teman-teman ya. Tapi kita yang masih punya akal sehat, yang masih ya waras teman-teman, kemudian suka mengembalikan ya sesuatu perkara dengan Al-Quran, Sunnah dan praktik dari para nabi, para rasul, para sahabat nabi, maka cerita-cerita seperti ini mental bagi saya teman-teman ya, tertolak ya, betul-betul tertolak ya, nggak mempan bagi saya teman-teman ya, cerita-cerita halus seperti ini. Taib. Semoga ini bermanfaat teman-teman untuk kita semua dan kita semakin terus berpikir waras, berpikir cerdas. Jangan mau manut-manut saja teman-teman ya. Kalau kerjaan kita cuma manut-manut saja ya, akan mudah bagi kita untuk terkena doktrin ya. Bahkan ya kita anggap sebagai sebuah kebenaran cerita-cerita konyol seperti ini. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.